Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah dalam melanjutkan ngaji kitab Durarul Bahiyah. Semoga di bulan suci ini kita mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansorihi minal sahabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa khusyun ila Syekh Abdul Qadir Ajalani wa mu'asil hadzal kitab wa muallif hadzal kitab wa muassis hadzal mahatul asri. Assalam lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun tegese utawi iki iku suwiji fil istinjai ing dalem nerangake sesuci. Jadi bab fasal ini nanti akan menjelaskan bagaimana istinja serta hukum-hukumnya dan kesunahan ketika kita istinja atau membersihkan dari kotoran yang keluar dari depan maupun belakang. Yajibu wajib apa istinja'u sesuci min kulli rotbin saking saben-saben perkara kang teles, najisin kang najis, khorijin kang metu minal kubuli saking kubul, awid duburi utawa dubur, bilma'i kelawan banyu, awil hajari utawa watu, auma utawa perkara yakumu kang ngenggon-ngenggoni apa makomahu ing panggonane hajar, min kulli jamidin saking saben-saben perkara kang atos, tohirin kang suci, kolingin kang bisa bedol, ghairi muhtaromin kang ora den mulyaake. Jadi istinja itu adalah hukumnya wajib karena mengeluarkan benda yang basah yang keluar dari arah depan, yaitu arah kemaluan depan maupun arah belakang. Jadi wajib hukumnya untuk istinja, membersihkan kotoran tersebut. Istinja itu wajib hukumnya atau diharuskan menggunakan air ataupun batu atau perkara atau sesuatu yang menyamai atau benda yang berfungsi seperti batu. Jadi istinja itu membersihkan dari arah depan maupun belakang, itu adalah syaratnya yang pertama itu air. Nanti kalau tidak air, bisa air baru batu. Setelah itu baru sesuatu yang menyerupai batu dari segi jamitnya atau dari segi atose menurut Jawa, atau benda padat, yang mana benda padat tersebut itu harus suci kondisinya, atau yang mana bisa menghilangkan najis dan benda itu tidak terhormat atau tidak dihormati. Jadi contohnya adalah yang tidak diperbolehkan seumpama membersihkan dengan mutiara, itu yang dilarang. Karena apa? Itu benda yang terhormat. Tapi kalau yang kita temui batu-batu yang di pinggir jalan itu sangat banyak sekali untuk digunakan istinja atau membersihkan kotoran dari arah depan maupun belakang. Tapi kalau ada air, dicukupkan air, atau lebih baik menggunakan dua-duanya sekaligus. Jadi gantian, batu dulu baru menggunakan air. Kalau terbiasa menggunakan air, menggunakan air.
Wa afdhalu utawi kang luwih utama iku ayas tanjia yen to sesuci sapa wong bil ahjari kelawan pira-pira watu summa yudbiha nuli ngenut mbureni sapa wong ing ahjar bilma kelawan banyu. Maka ini adalah ketika istinja itu lebih utama apa? Menggunakan batu dulu baru menggunakan air. Itu yang lebih utama. Fa idza roda mongko nalikane ngersakake sapa wong al iktisara ing ringkes ala ahadima ing atase salah sijine banyu lan watu. Jadi ketika seseorang itu ingin meringkas, apakah menggunakan batu atau air itu diperbolehkan. Jadi memilih salah satu menggunakan batu atau air. Tapi falma'u mongko utawi banyu iku afdhalu luwih utama. Jadi menggunakan istinja atau membersihkan kotoran tersebut itu yang lebih utama dengan menggunakan air daripada menggunakan batu. Wa yusannu lan den sunake apa ayakula yen to ngucap badha sapa wong ayakula yen to ngucap sapa wong ba'dahu ing dalem sawise istinja rupane pengucap Allahumma thahir qalbi minan nifaqi wa hasyin farji minal fawahishi. Allahumma duh Gusti Allah thahir mugi nyucikake panjenengan ing ati kula minan nifaqi saking sifat nifak wa hasin lan ngerso panjenengan farji ing farji kula minal fawahisi saking lampahan kang jembar. Minal fawahisi saking lelampahan kang jember. Jadi kita ini harus berdoa, disunahkan untuk berdoa setelah istinja, yaitu apa doanya? Allahumma thahir qalbi minan nifaqi wa hasyin farji minal fawahisi. Yaitu apa? Ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari dosa yang keji. Kita ini disuruh untuk berdoa ketika setelah melakukan istinja, yaitu kita memohon supaya apa? Hati kita semua ini terhindar dari sifat kemunafikan dan juga kemaluan kita itu untuk melakukan perkara atau sesuatu yang menyebabkan itu menjadi dosa yang sangat keji. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal suwiji fil wudhu'i ing dalem nerangake wudhu. Walaulan iku tetep keduwe wudhu syurutun utawi pira-pira syarat wa furudun lan pira-pira fardhu wa sunanun lan pira-pira sunnah wa makruhatun lan pira-pira makruh wa nawaqidhu lan pira-pira perkara kang batalake. Fasal ini menjelaskan tentang wudhu. Jadi wudhu itu sebenarnya memiliki banyak syarat hukumnya, yaitu apa? Bisa hukumnya itu fardu, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya makruh, atau malah menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan tentang wudhu. Nanti kita akan bahas di sini. Fasyurutuhu mongko utawi pira-pira syarate wudhu iku asyaratun ana 10. Rupane al-islamu suwiji Islam, wa tamyizu lan tamyiz, wa naqau lan suci, anil haidhi saking haid, wa nifasi lan nifas,
Wa ma lan saking perkara yamnau kang nyegah apa ma usulal mai ing tumekane banyu ilal basarati maring kulit. Wa alla yakuna lan yen to ora ana alal wudwi ing atase anggota apa ma perkara yughayyiru kang ngowah ake apa ma almaa ing banyu kazak farona koyok minyak zakfaron. Jadi syaratnya wudhu itu ada 10. Yang pertama apa? Yaitu Islam. Jadi syaratnya orang yang berwudhu itu adalah yang pertama adalah Islam. Yang kedua apa? Tamyiz. Tamyiz itu sudah balik usianya, sudah mencukupi usianya dan juga mempunyai akal, itu dinamakan tamyiz. Yang ketiga apa? Suci dari haid dan nifas. Maka bersuci dengan wudhu itu disyaratkan apa? Dia itu harus suci dari apa? Dari haid sama nifas. Ini biasanya khusus untuk perempuan. Yang keempat apa? Yaitu apa? Bersih dari hal-hal yang menghalangi air sampai kepada kulit. Ini biasanya kita lupa ketika kita wudhu, lupa mencincingkan baju kita sampai ke batasannya. Jadi kadang-kadang kita ini lupa hanya membasuh sebagian tangan yang tidak sampai kepada sikut. Ini kadang-kadang kita lupa itu membersihkannya. Atau kulitnya itu tertutupi. Nah, tertutupi apa? Sumpama yang terpenting apa? Kukunya itu harus bersih supaya apa? Air bisa masuk ke pori-pori kuku. Itu syaratnya. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu nomor 5, tidak terdapat sesuatu yang dapat mengubah kemutlakan air pada anggota wudhu seperti zakfaron. Jadi ini berhubungan dengan air yang bisa merubah kemutlakan air tersebut yang kemarin kita sempat bahas, yaitu apa? Air yang suci, tohir, mutohir, air yang suci, mensucikan, itu bisa digunakan untuk wudhu. Jadi yang terpenting apa? Yaitu tidak kemasukan sesuatu yang mampu merubah kemutlakan nama air tersebut. Nah, itu yang terpenting. Seumpama air putih, nah, namanya air putih, kemasukan teh menjadi air teh. Nah, maka itu tidak bisa dibuat untuk wudhu. Wal ilmu lan ngerti bi fardhiyati kelawan kefardhuane wudhu. Wa allayataqida lan yento ora nekotake sapa wong fardhon ing fardhu min furudhi saking kefardhuane wudhu sunnatan ing sunnah wa dukhul waqti lan manjinge wektu wal muwalati lan nuli-nuli lida imi keduwe wong kang langgeng, lida imil hadasi keduwe wong kang langgeng hadase, wal maulan banyu atau huru kang suci. Jadi selanjutnya yang kelima, yang keenam adalah mengerti akan sifat kefarduan wudhu. Jadi yang perlu dipelajari adalah apa-apa yang memang difardukan ketika kita melakukan wudhu. Yang ketujuh, tidak meyakini atau menganggap sunnah hal-hal yang bersifat fardu. Ini kadang-kadang kita lupa bahwa hukumnya fardu, nanti kita meyakini menjadi apa? Menjadi sunnah. Itu yang mengkhawatirkan. Seharusnya itu adalah fardu, dirubah karena yakin dengan seyakin-yakinnya, tapi salah, yaitu dirubah hukumnya menjadi sunnah. Itu yang menjadi tidak diperbolehkan. Yang nomor 8, sudah masuk waktu sholat. Ini
bagi seseorang yang mau melakukan sholat, jadi digunakan untuk sholat, itu harus diwajibkan, difardukan untuk wudhu dulu sebelum melakukan sholat. Yang nomor 9 adalah berturut-turut wudhu bagi orang yang selalu mengalami hadas. Ini biasanya beser gitu. Kalau sekarang ini selalu mengeluarkan kotoran ambeien, kalau sekarang ini itu wajib daimul wudhu, selalu ketika keluar langsung wudhu, keluar wudhu. Itu untuk apa? Supaya kita ini mempunyai wudhu ketika kita melakukan ibadah fardu. Yang nomor 10 yaitu apa? Air yang mensucikan. Jangan sampai kita menggunakan air yang tidak suci dan juga mensucikan. Wa furudhu utawi pira-pira fardune wudhu iku sitatun ana 6. Al awalu utawi kang awal iku aniyatu niat. Yang pertama dari fardu itu adalah niat. Yang pertama kita innama amalu binniat, berarti setiap sahnya amal itu tergantung niatnya. Wajibulan wajib apa antakuna yen to ana apa niat muktaronatan iku muktaronatan den barengake bi awali juz'in kelawan kawitane juz. Yaksilu kang ngumbah sapa wong ing juz minal waji saking wajah. Jadi ketika kita wudhu difardukan niat dulu disertai apa? Membasuh wajah. Jadi membasuh wajah yang pertama itu kita harus berbarengan dengan niat. Tidak niatnya di belakang, tapi niatnya itu dibarengi ketika awal kita membasuh wajah. Wa mahalluha utawi panggonane niat iku alqalbu ati. Wa talaffuzu utawi ngucapake biha kelawan niat iku sunnatun sunnah. Maka kita ini harus apa? Niat itu tempatnya di hati. Dan hukumnya melafadzkannya wudhu itu adalah hukumnya sunnah. Wa kaifiyatuha utawi tata carane niat iku ayakula yento ngucap sapa wong rupane ngucap nawaitu raf'al hadasi au fardhul wudhu'i au nahu dzalika. Nawaitu niat sapa ingsun raf'al hadasi ing ngilangi hadas au fardhu wudhu'i utawa fardune wudhu au nahwa zalika utawa sepadane mengkono-mengkono nawaitu raf'ul hadasi. Jadi niatnya wudhu contohnya itu adalah aku berniat menghilangkan hadas. Berarti dan juga apa? Berniat wudhu saja atau berniat wudhu saja itu diperbolehkan atau yang menyerupai hal tersebut. Jadi kita ini diperbolehkan niatnya menghilangkan hadas atau hanya niat wudhu saja. Asani utawi kang kaping pindho iku husnul wajhi masuh wajah tulan ing dalem dawane wa ardhon lan ambane. Jadi membasuh wajah itu adalah baik panjangnya maupun lebarnya. Jadi wajah itu adalah sesuatu yang bisa dilihat dari arah depan, itu dinamakan wajah. Itu batasannya wajah yang mudah untuk kita pahami.
atau kita tandai. Asalisu utawi kang kaping telu iku ghusl yadaini mbasuh tangan loro mal mirfaqaini serta sikut loro. Jadi batasannya apa? Kedua tangan sampai sikut. Berarti ketika memakai baju itu adalah harus sampai di sini ke atas. Sini sedikit, berarti sini batasannya. Tidak boleh ini sampai di sini saja. Berarti ketika wudhu itu sampai di sini itu tidak sah, harus sampai ke mirfaqo ini, yaitu apa? Dua siku. Arabiu utawi kang kaping papat iku masku sayin mbak ngusap suwiji-wiji minar roksi saking sirah. Fardu yang keempat itu adalah mengusap atau menyapu sebagian dari kepala. Jadi hanya sebagian kepala, rambut kita yang ada di kepala ini kita basuh atau kita mashu atau kita usap, bukan membasuh tapi kita mengusap rambut kita walaupun itu hanya sedikit. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ghusl rijlaini masuh sikil loro mal ka'baini sertane polok loro. Berarti ketika kita wudhu, fardu yang ke-5 itu adalah membasuh dua kaki sampai mata kaki. Itu dicukupkan. Maka biasanya ada banyak masjid itu ada tempat khusus untuk menaruh kaki itu biasanya. Berarti di atas Ka'bah ini, di atas mata kaki. Asadisu utawi kang kaping 6 iku tartibu urut-urut. Jadi syaratnya apa? Urut-urut, harus tartib, berurutan. Wa manahu utawi manane tartib iku ayu qadima yen to ndisiake sapa wong ghusal waji ing masuh wajah alal yadaini ing atase tangan loro. Wa ghuslahuma lan ndisiake masuh tangan loro ala maskhirasi ing atase ngusap sirah. Wa utawi maskhurasi ala ghusli rijlaini ing atase utawa ngerekake ing atase masuh sikil loro. Berarti harus tartib urut-urut, tidak boleh diloncati. Berarti kalau sudah membasuh wajah baru membasuh kedua tangan, tidak boleh membasuh wajah dulu baru membasuh kaki. Itu menyalahi aturan tata cara atau fardunya kita ini melakukan wudhu. Itu fardu daripada kita melakukan kefarduan wudhu. Wasunanuhu utawi pira-pira sunai wudhu iku kasiratun akeh. Iku minha setengah saking kasirah istiqbalu kiblati madhep kiblat, wasiwaku lan siwakan, watasmiyatu lan maca bismillah awalahu ing dalem kawitane wudhu. Fa ghuslul kafaini nuli ngusap utawa mbasuh epek-epek loro. Famad madhatun mongko nuli kekemu fasting sakun lan nuli nyesep irung. Wa masukuli roksi lan basuh sekabehane sirah wal udhunaini lan kuping loro. Wadalkun lan ngosoki wa tahlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot
kafatin kang ketel. Watayamunun lan disiake anggota, wawalaun lan nuli. Jadi syarat sunnahnya wudhu itu adalah yang pertama menghadap kiblat. Itu disunahkan ketika kita wudhu itu menghadap kiblat. Itu hukumnya sunnah ketika kita melakukan wudhu itu menghadap kiblat. Setelah itu apa? Bersiwak. Nah, bersiwak dengan memakai kayu arok biasanya. Kalau tidak menemukan kayu, pulpen bisa digunakan untuk bersiwak. Atau sekarang ini lebih modern lagi menggunakan sikat gigi, tapi lebih utamanya itu menggunakan kayu arok. Yang ketiga adalah membaca basmalah pada permulaan wudhu. Jadi sebelum wudhu itu disunahkan membaca bismillah. Setelah itu membasuh dua telapak tangan. Nah, setelah membaca bismillah, membasuh kedua telapak tangan, menyela-nyelani seperti ini. Setelah itu apa? Berkumur. Nah, itu sunnah hukumnya kita ini melakukan berkumur. Setelah itu famad madhotun atau memasukkan air ke hidung, nyesep. Fangtisakun itu nyesep air ke dalam hidung, mengambil air sedikit, setelah itu dihisep, setelah itu dibuang lagi. Itu kesunahan. Wa masul kulli ra'si, setelah itu mengusap seluruh kepala. Jadi disunahkan rambut ini semuanya harus penuh kena air semuanya, maka itu hukumnya sunnah. Yang fardu tadi adalah mengusap sebagian, tapi kalau kita mengambil kesunahan itu adalah dengan mengusap keseluruhannya. Nah, sedangkan mengusap kedua telinga itu hukumnya sunnah. Jadi setelah mengusap seluruh kepala baru mengusap kedua telinga, itu hukumnya sunnah. Setelah itu menggosok itu adalah sebuah kesunahan juga. Yang ke-10 adalah menyela-nyelai jenggot yang tebal. Semua jenggot ini tebal, kita sela-selai gini dulu. Baru ini adalah kesunahannya. Kesunahan lagi adalah mendahulukan sebelah tangan, itu tangan kanan, menggunakan badan anggota yang kanan itu didahulukan daripada yang kiri. Yang ke-12 adalah berturut-turut, artinya tidak boleh meloncat urut. Setelah ini, setelah ini, itu namanya wala. Wa makruhatuhu utawi pira-pira makruhe wudu iku al israfu leluwian fil ma'i ing dalem banyu, wa ghuslu batini laini lan masuh jerone mripat, wa taqdimu simali lan dinginake anggota kiwa alal yamini ing atase anggota kang tengen, wa ziyadatu lan nambahi ala salasi ing atase telu, wa naqsuanha lan ngurangi anha saking telu. Jadi hukumnya makruh itu adalah ketika kita wudhu itu berlebih-lebihan menggunakan air. Jadi aben nawaitu wudu'a apakah bermain air itu namanya hukumnya nanti makruh. Karena namanya israf, berlebih-lebihan ketika kita menggunakan air. Yang dimakruhkan lagi adalah membasuh kedua mata. Matanya itu dibasuh dengan air, dimasuki air. Itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh lagi adalah mendahulukan bagian anggota badan yang kiri daripada yang kanan. Itu hukumnya makruh lagi. Yang keempat adalah lebih dari 3 kali, itu hukumnya makruh. Jadi melebihi mengusap 3 kali itu adalah kesunahan. Tapi kalau mengusap lebih daripada 3 itu nanti malah hukumnya tidak sunnah, tapi malah berubah menjadi makruh.
atau kurang dari 3 kali, umpama 2, itu malah hukumnya makruh. Berarti apa? Disunah, di makruh. Hukumnya makruh itu apabila mengurangi dari 3 kali, ini secara normal. Tapi kalau dilanda kemarau itu disunahkan cukup 1 kali, bahkan 3 kali nanti akan berubah hukumnya menjadi makruh, bahkan haram. Karena apa? Tidak ketersediaannya air untuk wudhu. Wa nawaqidhu utawi pira-pira kang batalake wudhu iku arbaatun ana 4. Al awalu utawi kang awal iku al khariju perkara kang metu min ahadisabila ini saking salah sijine dalan loro minal kubuli nyatane saking kubul awit duburi utawa dubur rihun padha uga angin awairu utawa liyane angin ilal mania kejaba mani. Jadi 4 perkara yang membatalkan wudhu, yaitu yang pertama adalah benda yang keluar dari salah satu kemaluan baik berupa angin maupun lainnya. Pokoknya kita ini keluar dari 2 jalan tadi, jalur depan kubil sama duburnya itu keluar sesuatu, itu hukumnya membatalkan wudhu kita, kecuali ketika kita mengeluarkan mani. Jadi mani itu sebenarnya kan tidak membatalkan wudhu. Jadi ketika kita mengeluarkan mani, setelah itu kita sholat ngipi basah. Ketika kita ngipi basah mengeluarkan mani, setelah itu kita melakukan sholat, nah itu diperbolehkan. Tapi ketika kita tidur itu harus duduk. Ketika pas Jumatan gitu, sumpama kita sila menghadap kiblat kok ketiduran dan kita bermimpi keluar mani, maka tidak membatalkan wudhu kita karena disebabkan keluarnya mani. Asani utawi kang kaping pindho iku zawalul akli, ilange akal, binaumin sebab turu, au ghairuhu utawa liyane naum, illa nauma mungkinin kejaba turune wong kang kongang makadahu ing bokonge wong minal ardi saking bumi. Jadi yang kedua adalah hilangnya kesadaran itu disebabkan tidur atau yang lainnya, atau epilepsi atau ayanan. Ya, itu yang menyebabkan apa? Batalnya wudhu. Kecuali tidurnya seseorang yang menempelkan pantatnya sambil bersila, itu ketika tidur tidak membatalkan wudhu. Yang penting dia itu tidak bersandar. Asalisu tapi kang kaping 3 iku iltiqa'u basyaratai rajulin, tetemune kulit lorone wong lanang, wa mraatin lan wong wadon, kabira ini kang gedhe karone, ajnabiyya ini kang liya karone, min ghairi hailin nyatane saking tanpa aling-aling. Yang nomor 3 itu adalah yang nomor 3 adalah bersentuhan langsung antara kulit lelaki dan kulit perempuan, yang mana keduanya itu sudah besar, sudah balik, sudah akil atau tamyiz, yang mana dia itu tidak mempunyai hubungan kekeluargaan atau nasab atau muhrim. Itu
itu yang menyebabkan batalnya wudhu kita. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku masuhubul adamiyyi masuh kubule anak Adam au khalqati duburihi utawa bunderane dubure anak Adam bibat nil kafi kelawan batine epek-epek au butunil asobi utawa batine piro-piro driji. Jadi yang keempat itu adalah menyentuh kemaluan manusia atau menyentuh bundaran dubur dengan telapak tangan bagian dalam atau jari bagian dalam. Mana wilayahnya bagian dalam? Ketika kita ini menepuk kedua tangan ini, kita memegang kemaluan kita. Ketika kemaluan kita itu gatal, maka caranya adalah dengan gini. Ini tidak membatalkan wudhu kita. Baik itu yang menyebabkan apa? Kita tidak batal wudhu kita. Karena apa? Kita tidak menggunakan tangan kita yang bagian dalam. Caranya melihat dalamnya itu gini. Berarti kalau yang ini berarti sudah masuk wilayah dalam ketika ditepuk seperti ini. Yang perlu, atau jari bagian dalam ini, yang dalam ini ketika kita masukkan ke dubur itu maka membatalkan wudhu kita. Mungkin untuk pertemuan yang kelima ini membawa berkah dan membawa kebaikan bagi kita semua. Saya akhiri cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.